Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini akan di-sharingkan dengan tema ada saat Tuhan menyatakan kemuliaan kepada pribadi kita dan keluarga kita serta sesama sampai penghabisan masalah. Dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 14 dan Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Nah, ini coba saya bacakan dulu di kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai ke 4 dulu. Dengan perikopnya judulnya Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Ini jadi firmannya dari ayat 1 sampai 4 teman-teman. Bunyinya lagi, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kepada kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Kadang-kadang Tuhan sering mengeraskan hati orang, teman-teman, dengan maksud supaya semakin besar permasalahan yang timbul, semakin besar kemuliaan Tuhan yang akan terjadi gitu. Jadi kadang-kadang Tuhan memang membiarkan hal-hal seperti ini terjadi, baik untuk Firaun maupun untuk kita sendiri, teman-teman. Nah, dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 4, dari inspirasi saya gitu, dari sharing saya, ada saat Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan kepada keluarga kita setelah dibiarkan permasalahan-permasalahan menimpa sampai permasalahan datang penghabisan kalinya. Jadi kalau cerita zamannya Firaun itu Tuhan biarkan sampai 10 tulah itu kan terjadi gitu di Firaun itu gitu. Nah, begitupun juga waktu Nabi Musa membawa jemaatnya yang kurang lebih katanya 20 juta orang itu menyeberangi padang gurun itu bahkan waktunya sampai 40 tahun, teman-teman. Bagaimana Nabi Musa dengan umat jemaatnya ini sampai 2 juta orang ini selama 40 tahun di padang gurun sampai terseleksi sendiri, teman-teman. Generasi-generasi yang tuanya malah habis diganti oleh generasi yang muda. Nah, begitupun dengan apa yang saya alami, teman-teman, dalam kehidupan saya pribadi. Ya, saya alami proses padang gurun saya 20 tahun, teman, kurang lebih 20 tahun. Dan saya pikir masing-masing pribadi kita juga akan mengalami proses padang gurun yang berbeda-beda, teman-teman. Dengan berbeda-beda waktunya, berbeda-beda permasalahannya, ya segala macam berbeda, teman-teman. Tapi rasanya setiap orang akan terproses dalam kondisi begitu untuk menentukan kuat atau tidak kuat mengalami proses dengan cara hadapi permasalahan yang timbul. Selama kita bisa menghadapi permasalahan itu di dalam jalannya firman Tuhan dan bersama roh Tuhan, rasanya semua juga bisa teratasi, teman-teman. Nah, begitupun juga yang dialami oleh Nabi Musa dalam hal menghadapi Firaun ini, dan juga berlanjut lagi, teman-teman, ya sampai ke masuk proses padang gurunnya gitu. Ini yang dialami oleh Nabi Musa seperti itu, teman-teman. Nah, ini kalau kita lanjut lagi di Keluaran, teman-teman, kitab Keluaran pasal 14 ayat 5 sampai ayat 8 gitu. Firman-Nya katakan, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawanya rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya.
Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkannya gitu. Kadang-kadang Tuhan bisa membuat sengaja hal-hal sedemikian rupa, teman-teman, sehingga membuat Firaun itu penasaran dan tidak bisa terima akan bebasnya si umat-umat Israel sebagai budaknya orang Mesir pada saat itu, teman-teman. Nah, ini di Keluaran ayat 14, pasal 14 ayat 5 sampai 8 dari sharing saya, inspirasi saya. Secara rohani, permasalahan timbul oleh karena pekerjaan iblis yang dibiarkan terjadi, sampai permasalahan demi permasalahan silih berganti menimpa, sampai kita benar-benar tahu dan sadar bahwa Tuhan nyata-nyata antisipasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, ini kadang-kadang Tuhan biarkan permasalahan, karena permasalahan itu adalah cara-cara iblis gitu untuk menjatuhkan kita. Tetapi Tuhan kadang-kadang biarkan permasalahan terjadi gitu. Ya, karena permasalahan secara iblis bisa menjatuhkan kita, tapi bisa juga permasalahan itu malah bisa membangun kita, teman, membangun iman kita gitu. Nah, Tuhan manfaatkan permasalahan ini bagaimana untuk bisa kita bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan lewat permasalahan itu, justru itu, teman-teman. Nah, ini yang bedanya antara permasalahan yang timbul, ya iblis akan gunakan untuk menjatuhkan kita. Tetapi kalau permasalahan yang timbul, malah Tuhan akan jadikan untuk mengangkat kita, teman-teman. Bagaimana untuk kita bisa jadi masuk dalam rancangan kehendak Tuhan, bagaimana supaya kita lewat permasalahan itu mau taat dan percaya kepada perintah-perintah Tuhan dalam firman-Nya gitu. Ya, bagaimana kita diharapkan Tuhan untuk dapat menuai janji-janji Tuhan. Ya, perbedaannya di situ, teman. Permasalahan itu bagi iblis untuk menjatuhkan, permasalahan bagi Tuhan bisa untuk bagaimana memperkuat kita, membangun kita, memperkuat kita untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan gitu. Nah, ini di Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai 14, teman-teman. Kalau di firman-Nya katakan, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon gitu. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat berketakutanlah orang-orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, ini kadang-kadang cara kerja Tuhan tuh aneh, teman-teman. Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, kita ini jadi seperti membiarkan Tuhan yang berperang gitu. Saya pernah sharingkan seperti ibarat sarung tangan di tangan Tuhan gitu. Jadi kita ini bisa hanya menjadi sarung tangannya Tuhan gitu. Nah, berarti yang bergerak yang segala macam itu ya Tuhannya. Nah, itu pola kerja Tuhan seperti itu, teman-teman. Tapi kalau kita sebagai sarung tangan tidak bisa diam, kita selalu bergerak terus, justru yang tangan Tuhan yang tidak bisa bekerja. Prinsip kerja rohani dengan duniawi bedanya di situ, teman-teman. Jadi kalau secara duniawi seolah kesannya ikut rohani itu pasif, tapi kalau secara rohani memang mesti pasif itu secara duniawinya. Nah, ini kalau saya masuk ke dalam inspirasi saya di Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai 14, teman-teman. Ya, permasalahan-permasalahan akan memproses peningkatan iman kita secara bertahap gitu. Setiap permasalahan yang dapat
dilewati akan menaikkan tingkat iman percaya kita kepada Tuhan. Semakin banyak dan semakin besar permasalahan yang dialami, maka akan semakin tinggi tingkatan iman yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan tidak hanya kita pribadi, tetapi terdampak kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada sesama kita, teman-teman. Jadi proses meningkatnya iman kita itu akan menjadi tontonan, teman, bagi pasangan hidup kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, keluarga kita, bahkan sesama kita. Nah, cuman ya kembali lagi kita yang mengalami proses ini, kita kuat atau tidak kuat gitu. Nah, kadang-kadang kita sudah tingkat level iman kita misalnya ada di tangga ke-10 atau ke-8, 9, 10 gitu. Tapi kalau level iman pasangan hidup kita atau anak kita atau keluarga kita masih di bawah level di bawah gitu, misalnya di level 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, ini kan kepaksa kita mesti menunggu keluarga kita, teman-teman. Nah, waktu kita menunggu pasangan level iman pasangan kita atau anak kita atau keluarga kita menaik gitu, itu juga satu kendala buat kita, teman-teman. Jadi waktu menunggu kenaikan level iman pasangan kita pun, ya level iman kita akan makin naik lagi, teman-teman. Karena menunggu menaikkan level iman pasangan kita itu kadang-kadang lebih sulit daripada kita menaikkan level iman kita sendiri, teman-teman. Nah, ini Tuhan juga bisa pergunakan permasalahan level iman pasangan kita yang belum belum maksimal gitu ya. Malah jadi permasalahan untuk si kitanya gitu ya, karena permasalahan dengan pasangan kita itu gitu. Tetapi bagi Tuhan permasalahan dengan pasangan kita ini digunakan untuk menaikkan level iman kita lagi, teman-teman. Jadi tidak ada hentinya Tuhan akan tarik level iman kita terus menerus gitu. Nah, ini saya lanjutkan lagi di Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 20, teman-teman. Di firman katakan, perikopnya judulnya menyeberangi laut Tiberu itu, laut merah itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orang yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain gitu. Semalam-malaman seperti itu. Nah, ini kalau di inspirasi saya Keluaran 14 pasal 14 ayat 15 sampai 20, pertolongan Tuhan dalam atasi permasalahan-permasalahan yang timbul, perlihatkan kepada kita dan pasangan serta anak-anak dan juga keluarga kita, bahkan sesama kita, bahwa keberadaan dan kemuliaan Tuhan itu ada dan nyata beneran ada gitu, teman. Kita kalau sampai benar-benar kita mengalami pertolongan Tuhan, akan ada pernyataan di dalam hati kita seperti itu, teman, bahwa Tuhan itu ada dan memang Tuhan itu maha kuasa, bahwa mujizat itu ada gitu, sehingga membuktikan kemuliaan Tuhan itu ada, teman-teman. Itu butuhnya permasalahan lewat dibanding dengan pertolongan lewat mujizat Tuhan itu, ya untuk itu, teman, untuk membuktikan Tuhan ada dan kemuliaan Tuhan itu ada gitu. Nah, terus dilanjut di Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 25, teman-teman. Ya, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering,
maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang-orang Mesir mengejar penyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang-orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir gitu. Nah, akhirnya orang Mesir tahu bahwa kalau Tuhan itu ada di balik orang-orang Israel gitu. Jadi seolah-olah orang Mesir berperang dengan Tuhan. Ya pasti orang Mesir merasa tidak akan ada menangnya gitu, teman-teman. Nah, ini ceritanya gitu. Tapi kalau di inspirasi saya, teman-teman, Keluaran pasal 14 ayat 21-25, pertolongan Tuhan terhadap permasalahan kita akan Tuhan selesaikan dengan cara-cara Tuhan gitu. Terkesan hidup di dalam jalan firman Tuhan dan bersama Tuhan dengan hidupkan roh Tuhan. Terkesan pasif, teman-teman, secara duniawi, tetapi aktif secara rohani. Terbalik dengan cara-cara dunia, teman-teman. Jadi yang tadi saya katakan, cara-cara Tuhan itu, cara-cara rohani itu terkesan pasif sekali, teman-teman, dan mengesalkan bagi orang dunia gitu tuh. Karena orang dunia menginginkan satu aktivitas yang aktif kelihatan di dunia itu, tapi kalau cara rohani itu kelihatan pasif, teman-teman. Nah, ini saya lanjut lagi di Keluaran pasal 14, teman-teman, ayatnya 26-31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka, orang-orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang-orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke tengah laut gitu. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang-orang Israel dari tangan orang-orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut gitu. Ketika dilihat orang Israel bahwa betapa besarnya perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu gitu. Nah, ini kalau di inspirasi saya, Keluaran 14 ayat 26-31, pertolongan Tuhan terhadap permasalahan kita yang berupa mujizat-mujizat Tuhan akan membuat kita sadar betapa besar perbuatan Tuhan terhadap permasalahan-permasalahan. Maka kita akan takut dan percaya kepada Tuhan dan perintah dan peraturan serta janji-janji Tuhan bagi kita di firman-Nya. Nah, pagi ini saya sharingkan seperti ini, teman-teman. Jadi ada saat intinya, teman-teman, ada saat Tuhan menyatakan kemuliaan kepada pribadi kita, kepada keluarga kita, serta kepada sesama kita, sampai penghabisan permasalahan yang timbul, teman, yang memang bisa aja Tuhan biarkan permasalahan itu timbul, bahkan bisa Tuhan datangkan permasalahan, tapi yang jelas permasalahan itu adalah menjadi alat Tuhan untuk bisa meningkatkan level iman kita, untuk bisa dapat lebih percaya, lebih taat, dan lebih mengasihi Tuhan. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.